Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberi warisan kehidupan ini, pinjaman kehidupan ini, selalu menjadi sumber cinta, sumber welas asih, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keamanan, sumber kenyamanan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Semoga kehadiran kita ke semesta ini menjadi sumber cahaya bagi semesta. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, mengurusi semua kebutuhan kita. Cinta kasih-Nya yang tanpa batas, sehingga beliau tidak pernah lelah memenuhi seluruh kebutuhan makhluk. Dia tidak memenuhi keinginan kita karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi yang pasti Dia akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi sekaligus mengizinkan kita untuk mengetahui sedikit rahasia tentang dirinya, dan kita pun menjadi orang-orang yang amanah untuk selalu menyimpan rahasianya dalam diri. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu punya anak dua. Anak pertama itu tukang jualan payung. Dan anak yang kedua tukang jualan es. Jadi kalau musim kemarau ibu ini sedih. Karena anak yang jualan payung selalu aja dipikirkannya. Payungnya gak laku. Giliran musim hujan pun ibu ini sedih juga. Karena yang dia pikirkan adalah anak yang jualan es. Esnya gak laku. Kira-kira kapan ibu ini akan bahagia? Musim kemarau memikirkan anak yang jualan payung. Musim hujan memikirkan anak yang jualan es. Kemarau sedih, hujan juga sedih. Kira-kira seperti itulah gambaran kehidupan manusia pada umumnya. Karena otaknya itu selalu disetting untuk mendapatkan yang dia ingin. Padahal sebetulnya kalau dirubah saja otaknya itu, sudut pandangnya itu, musim kemarau datang disyukuri. Semoga anak yang jualan es laku sehingga bisa menolong anak yang jualan payung. Musim hujan datang disyukuri juga. Semoga anak yang jualan payung laku keras sehingga bisa menolong anak yang jualan es. Dirubah saja sudut pandangnya dari kufur menjadi syukur. Dari menolak menjadi menerima, sehingga dia tidak terjebak oleh kepedihan emosinya sendiri. Saya tidak berbicara kesedihan, karena kesedihan itu terlalu kecil dari kepedihan. Kepedihan itu luas sekali. Di situ ada kemarahan, di situ ada kecemburuan, ada iri hati, tidak bisa menerima kenyataan, selalu menolak setiap realitas yang terjadi. Itulah yang menimbulkan kepedihan. Kalau kita masih seperti itu, berapapun rajinnya kita melaksanakan ritual agama, tidak akan pernah menolong kesadaran kita. Hidup kita terus diombang-ambing dalam dualitas yang tidak menentu, entah sampai kapan. Kira-kira seperti itu ya, gambaran semua manusia. Makanya kajian saya hari ini, saya berikan sedikit ilustrasi betapa dahsyatnya mengubah sudut pandang. Tetapi betapa menyengsarakannya kalau sudut pandang kita selalu negatif. Makanya di dunia ini saya yakin siapapun orang yang sudah menemukan kekuatan positif dalam dirinya yang bernama cinta,
pasti hidupnya menakjubkan. Jadi kalau badan sakit-sakitan, ekonomi juga susah, konflik terus berkembang, hubungan sosial malah justru semakin memburuk, hubungan suami istri terganggu, hubungan dengan anak terganggu, hubungan persahabatan terganggu. Saya pastikan sebetulnya itu bukan apa-apa. Semesta sedang mengajarkan kepada kita, tolong dong ada yang dirubah dengan cara berpikirmu. Tolong dong ada yang dirubah dengan cara hidupmu. Karena semua penderitaan yang terjadi pada dirimu bukan takdir. Tidak mungkinlah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kemudian mentakdirkan si A itu menderita, mentakdirkan si B itu hidupnya bahagia. Kebahagiaan dan penderitaan itu bukan buatan Allah, itu buatan kita sendiri. Allah itu hanya mengikuti apa maunya kita. Makanya Allah berfirman dalam sebuah diskusi, beliau mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Oleh karena itu, maka pikiran adalah penentu utama takdir kita. Jadi penentu utama takdir kita bukan Allah, karena kreator kehidupan kita adalah pikiran kita sendiri. Allah hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, dan dia menamakan dirinya adalah Rabb al-Alamin. Jadi Rabbul Alamin itu bukan pencipta, tapi Rabbul Alamin itu adalah fasilitator, sang kehadiran, sang keberadaan. Apa yang kau cipta di pikiranmu, Allah akan mengikuti apa yang ada dalam pikiranmu sendiri. Dan selama ini, ya mohon maaf, kita terus menerus ya menyalahkan Allah. Jadi seakan-akan Allah itu pilih kasih, si A ditakdirkan seperti ini, si B ditakdirkan seperti itu. Bahkan kita percaya rezeki pun sudah diatur oleh Allah. Yang mengatur rezeki itu kita kok. Kita mau jadi orang kaya, terserah kita. Kita mau jadi orang miskin pun terserah kita. Allah akan mengikuti apa maunya kita. Dan Allah yang maha pemberi rezeki, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Tak terbatas bahkan. Karena rekening Allah itu tak terbatas. Kita yang suka membatasi Allah. Coba. Begitu ada mobil baru, keluaran terbaru, ada teman bilang, wih mobil bagus ya. Ah, uang dari mana? Tuh. Kita kan yang membatasi Allah. Coba kalau kata-katanya diganti, saya pasti bisa beli, pasti ada rezekinya. Kenapa sih kita ini senang sekali membicarakan yang kita tidak suka, padahal yang tidak disukai itu tidak membuat kita bahagia, bukan? Begitu pergi ke toko sepatu, ada sepatu mahal, wih sepatu bagus, begitu dilihat, wah mahal. Seumur-umur ya kalian tidak akan pernah bisa pakai sepatu itu. Coba diganti sudut pandangnya, begitu lihat sepatu bagus, wih cocok dengan kaki saya. Warna sepatunya juga cocok banget nih dengan kulit saya. Gitu, pasti kebeli. Kalau kita berpikir mahal, tidak akan kebeli. Kalau berpikir kebeli, mahal itu bukan urusan Allah. Allah tidak pernah bikin pabrik duit. Yang bikin pabrik uang itu kan manusia, namanya peruri. Betul apa tidak? Nah, yang ringan-ringan dulu seperti biasa. Kajian saya sudah langsung melesat ke atas. Karena hari ini saya akan ngasih ilmu yang luar biasa. Tetapi ilmu ini harus diamalkan ya. Harus dilakukan. Jadi jangan jadi kolektor ilmu. Tetapi ya, kita harus menjadi pelaku dari pengamalan ilmu. Karena kalau kita terus-menerus menjadi kolektor ilmu, maka kita ini seperti bejana kosong yang menampung banyak ilmu. Buat apa? Karena pendidikan itu bukan mengisi bejana kosong, tapi pendidikan itu adalah mengobarkan cahaya kesadaran. Mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi cahaya kesadarannya berkobar. Nah, itu baru keren. Cirinya apa? Cirinya wajahnya sumringah, ya, awet muda. Senyumnya juga kelihatan ikhlas, gitu kan? Iya. Tatapan wajahnya penuh dengan persahabatan. Memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Makanya kalau kita mau lihat orang tinggi ilmunya sederhana. Nggak usah dites pakai itu ini. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu aja, sederhana. Lihat cara dia memperlakukan pasangannya. Lihat cara dia memperlakukan anak-anaknya. Lihat cara dia memperlakukan tamunya. Gitu. Orang berkunjung ke rumah kita jam 12. Diajak ngobrol aja sampai sore. Dipamerkan semua ilmu. Padahal perutnya sudah kurubu.
kurubu. Ditawarin kopi enggak, ditawarin minum enggak, terus aja memamerkan ilmu seakan-akan dia ahli ilmu. Itu tidak bijaksana namanya. Kalau jam 12 jadwalnya makan, ajak makan. Kalau orang perlu beras, kasih beras. Orang perlu baju, kasih baju. Orang perlu duit, kasih duit. Orang perlu ilmu, kasih ilmu. Itu namanya keadilan. Makanya ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima adalah kesabaran. Kalau 5 dasar kebenaran itu sudah dikuasai dan itu diterapkan dalam kehidupan kita, saya pastikan hidup kita menakjubkan. Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita. Jangan mau dihinakan sama uang. Bukankah kita lebih mulia daripada uang? Kalau kita selalu mencari uang, itu salah kaprah. Harusnya uang nyari kita. Gimana caranya? Kalau ingin sukses, harus malas.